Saya makasih banyak nih Bang Trai, Bang Dul, Ya. dan silaturahmi di warungnya Bang Adaf, daerah Sisan. Daerah Sisan, jadi antum silakan pesan-pesan aja kopi, ada Indomie rebus dan lain-lain. Cuma kita tetap bayar, jangan semangat kabur ya kan. Jadi kita mau ngobrolin ini Bang Trai. Dulu. Mas ada? Pesan dulu. Ada ini nggak? Mie instan yang rebus. Ya, matang, telur. Bangkai telur, ada pesan satu. Mie instan bakar ada nggak? Mie instan bakar. Dia kan rebus nih, ada mie instan bakar kalau ada. Udah, yang ada aja dah. Ini bakar, bakar beneran nih. Habisin, murah kita kalau enggak. Yang ada aja, yang ada. Satu ya. Oke, Boleh. mie rebus. Soto. Foto ya. Tamunya agak kepo. Makanan mulu. Iya bro, ini yang baru balik kerja ini, langsung ke sini tadi. Sama aja. Kita juga kerja. Terus dia juga pagi. Libur bos. Sama antum Besok kerja. pagi. Oh iya benar besok Pak. Jadi gini bos, Ya. kita mau coba respon ya. Kan beberapa pekan lalu ada tamu yang datang ke Indonesia dan orang tersohor ya nggak? Betul. Orang tersohor dia. Yang maksud siapa nih? Om Gates. Oh iya, Bill Gates. Om Bill Gates. Kan tentunya ini harus kita respon dong. Yes. Iya. Kan sebagai pemuda, lu masih muda nggak sih? Masih lah. Masih muda ya. Tentunya harus kita respon ya, apalagi ini berkenaan dengan kebijakan, karena berpengaruh terhadap kebijakan yang artinya berdampak pada pemerintahan kita nih. Pasti. Karena Iya. kemarin enggak sedikit uang yang di gelontorin tuh buat Om Bill Gates ini, ya kan? Berapa kemarin? 2,6 ya? Lebih bro. Oh, lebih ya? 3,4 kan? 3,4 ya? Aneh kok baca 2,6 ya? 3,4 Iya. triliun. Yes, 2,6 triliun itu kan gede juga itu kan. Gede lah. Beberapa pihak ya, itu kan langsung wah macam-macam dah. Ya. Pro kontra lah. Pro kontra. Pasti. Ada yang menduga wah ini pasti ada udang di balik bawaan, Yes. ya, atau itulah ya. Bawaan udang. Makanan lagi, tenang. Kita lagi pesan Indomie ya kan. Buat Bang Dul, apa yang pasti ada keresahan dong. Resah sih. Jadi ada kalau bahasa kerennya sih mengenai apa ya, bisa dibilang polemik ya. Polemik. Kedatangan beliau ke sini itu bahasa kerennya ya, antara bisnis, konspirasi, atau memang ini inovasi. Nah itu Satu lagi dong, intervensi. intervensi. Iya. bisa Ini jadi. dari apa namanya yang di jurang ya. Iya. Misalnya kita cemil ke jurang aja sekalian di obrolan. Ada apa tuh di balik itu? Kira-kira. Ya justru ini yang kita mau obrolin. Tadi kan aneh ditelepon sama Ustaz Dedi, mampir ke sini. Ngapain Ustaz? Dia ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Udahlah. Kebetulan di sini ada Indomie juga ya kan. Memang menurut aneh sih ini patut untuk didiskusikan nih, dibincangkan nih. Jangan sampai kita ketinggalan berita, Update. udah up to date itu. Iya. Gitu. Kurang update. Betul karena obrolan kan bisa muncul dari keresahan dan kecurigaan. Betul. Jadi anggapnya dua hal itu yang kita ini. Walaupun memang siapa tahu ya kan, siapa tahu niatnya memang baik tadi kan. Tetapi tadi kita kan selama ini yang melihat pola atau semacam ini rumus bahwa no free lunch, ya kan? Iya betul. Nah, ini kan jadi kayak semacam ini ya border buat kita. Yes. Jadi nggak mungkin segala sesuatu yang ada nilai apa namanya rupiah di sana yang apalagi ini lumayan jumlahnya gede juga. Saya pikir masyarakat udah pintar lah sekarang. Mereka pasti searching, nyari-nyari info berita dan lain-lain. Iya. Apalagi dari beberapa pihak yang selama ini mereka bergelut di apa namanya dunia kesehatan yang hari ini sedang jadikan isu. Betul. Itu mereka langsung
tracking kan, Betul. apa maksud dan tujuannya. Gitu. Mungkin dari Bang Dul dulu nih dulu. Sebagai kita semua masyarakat di bawah nih, Betul. ya kan, yang tentunya apa sih kekhawatiran kita gitu, adanya project yang ditawarkan nih. Kalau dari saya sih kelihatannya kalau misalkan memang kemarin kan datanya kalau saya searching itu Indonesia itu peringkat kedua penyakit TBC itu ya, kayak gitu. Nah, Nomor satu apa tuh? nomor satunya saya nggak ngeliat tuh ya kan, saya lebih fokus ke India. dalam Oh, negeri. India ya? Iya, kayak gitu. Bukan India. Afrika ya? Bukan, India. Oh, India. Oh, Nomor satunya India, kita nomor 2. Ranking 2 men. Ranking 2 Tapi penyakit. penyakit TBC. Cuman saya nggak tahu tuh surveinya itu di tahun berapa itu jadi peringkat kedua. Nah, di tahun ini kan tahun 2025 itu tiba-tiba Bill Gates datang ya kan, dengan membawa vaksin untuk TBC kayak gitu. Cuman saya pikir nih kenapa kalau misalkan survei peringkat kedua TBC Indonesia itu memiliki penyakit TBC itu misalkan dari tahun-tahun yang lalu, kenapa nggak tahun-tahun yang lalu kayak begitu? Kenapa mesti sekarang nih? Nah makanya buat saya nih ada keresahan, ini tujuannya apa nih? Kayak gitu. Apakah pure bener-bener emang tujuannya mau membantu Yes. menyelamatkan rakyat Indonesia dari penyakit Iya, TBC betul, ini, betul. atau ada muatan-muatan lain nih iya. terkait? Soalnya isu-isunya banyak kan di sosial media ya kayak gitu, terkait dia tujuannya mau Bisnis. dagang, Ya, bisnis. iya bisnis Ekonomi kayak ya, gitu, masalah. atau yang lain-lainnya. Karena Hmm. kalau saya dengar dia itu sempat menghibahkan dana sebesar 2,5 ya apa berapa tuh? Jadi kayak dia tuh investasi ke sini ya kan, buat nextnya di tahun 2025 itu kayak mau jualan sesuatu. Nah ini yang saya pikir nih kayak begini nih, kayak gitu. Dan ternyata vaksinnya itu masih uji coba. Ada isu-isu lain ya kan, rakyat Indonesia mau jadiin kelinci percobaan kayak gitu untuk ngetes vaksin tersebut bisa berfungsi atau enggak. Khawatirnya yang kena tes abang nih kayak gitu, sembuh kagak. Gitu. Kejang iya. Kan yang dites yang remaja. Soalnya kan kayak kasus kemarin 2019 COVID pro kontra vaksinnya kan, sampai ada yang meninggal. Nah ini salah satu keresahan yang saya rasain juga nih. Kayak gitu. Makanya emang saya pikir penting juga buat diobrolin kayak gitu buat kalangan-kalangan model kayak saya nih, Al-Fakir. Yang kurang update mungkin ya kayak gitu. Barangkali ini mah ya. Kurang update dan kurang duit. Jadi keresahannya kan ada dua dia. Iya. Keresahan vaksin dan keresahan pendaringan. Nah, barangkali ini mah siapa tahu Bisa jadi pemicu stres. Iya. itu faktor banyak. Iya. Ya kan, jadi nambah-nambahin beban nih ya kan? Betul. Dengan adanya kayak begini. Iya, jadi Wangi-wangi. ya wangi Indomie nih. Berarti makanya setelah ngobrol aja kali. Gak apa-apa lah, sambil santai aja. Siap. Iya, benar-benar. Tadi udah kesinggung sama Bang Dul sebenarnya tadi. Jadi hari ini yang mencuat di tengah masyarakat adalah kecurigaannya itu, ketakutan, bukan. Jadi kekhawatiran, ketakutan bahwa kita dijadikan sebagai Kelinci percobaan. percobaan atau sampel dari hasil kerja vaksin tersebut. Yang mencuat kan gitu. Tapi memang kita harus objektif juga. Apakah memang Om Bill Gates itu datang ke sini memang mau bantu ya kan menanggulangi, ini kan menanggulangi. Karena kalau faktanya data itu memang betul itu Indonesia memang orang katanya tadi betul berapa? Peringkat kedua. Jadi memang lumayan cukup besar juga. Menteri Kesehatan aja memang sudah nyinggung gitu. Gitu kan. Cuman tadi lagi-lagi kalau bicaranya pemerintahan kan akhirnya masyarakat tuh melihatnya di track record. Lu nggak mau main percaya gitu aja sama pemerintah sekarang. Takutnya memang lu ngomong babibu ya kan, karena memang lu dapat keuntungan. Itu ada yang bilang begitu, bukan gua bro. Iya kan, gua ngambil aman aja. Itu fakta itu bro. Fakta ya. Karena mungkin kita juga belum move on kali ya di tahun-tahun kemarin terkait COVID itu kan vaksinnya itu pro kontra banget ya kan kayak begitu. Sekarang ada lagi nih, jadi kayak gimana ya? Iya. Jadi khawatir tuh makin, aduh ini gua kayak dimain-mainin nih ya kan, kayak gitu.
Gimana Bang Fai? Ya itu sih makanya Ani menyetujui undangan ente untuk datang pada malam hari ini. Soalnya ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul, ya kan? Bukan tesi ya? Timbul. Timbul. Karena orang itu gelisah karena bisa jadi salah satu faktornya itu kurangnya informasi yang dia terima atau kurang literasi yang dia miliki, atau bahkan kurang ilmu. Itu bisa juga gitu. Nah, kurang duit juga bisa faktornya lebih Mendominasi malah Allah cukupan nih. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Gitu. Jadi opsi ya dia. Kalau Ani sih ngeliatnya gini bro, ngeliatnya Obrolan macam apa ini? ini kan yang jelas yang namanya pro kontra, ya kan? Dari sisi kementerian aja misalnya, Menteri Kesehatan. Yang sekarang dengan yang terdahulu itu sudah sangat beda pendapat. Yang mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Suprayatna. Beda pendapat atau beda pendapatan? Siti Fadila. Kalau pendapatannya nggak tahu, tapi kalau statement itu jauh berseberangan. Betul. Yang satu mendukung, yang satunya lagi dengan segala alasan dan latar belakang beliau mengatakan pokoknya kontra lah dengan hal ini. Melawan bahkan ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi mereka yang kurang paham dengan kondisi ini, gitu. Tapi kalau Ani sih pengennya lihatnya secara objektif aja, gitu. Artinya kita nilai fakta-faktanya aja dulu. Betul, ya kan? Jangan sampai yang kita obrolin ngalor ngidul tanpa adanya fakta yang ada di lapangan. Itu kan bisa menjadi fitnah. Ya kan? Betul. Sedangkan fitnah itu kan lebih jahat dari fitnah. Fitnah lebih kejam dari tawuran. Yes, dari fitnah juga. Pelaku langsung DM aja dari soto. Aktor. Iya, kan enggak? MS kan? Sambil ngobrol dulu, punya Hah? Enggak. Nah, lanjut lagi ya. Iya. Jadi kalau Ari tadi bilang pengen ngobrolin dari sudut pandang objektivitas, gitu. Karena dulu Ani pernah sekolah di farmasi, ya alhamdulillah ya. Walaupun masih tingkat menengah, tapi sedikit banyak terpapar lah soal medis. Dan lagi Reaktif nggak tuh? Terpaparnya? Enggak lah. Nggak terlalu reaktif? Enggak dong. Okay. Dan lagi saat ini kebetulan ini kerja di lingkungan medis juga, kayak di klinik, rumah sakit, walaupun di sisi IT atau softwarenya, tapi tetap bersinggungan dengan medis. Dengan begitu, Anda sedikit banyak ngobrol tuh sama tenaga medis, baik itu dokter, perawat, bidan, bahkan praktisi pendidikan pun ya dengan beberapa profesor gitu. Ya walaupun cuma ngikut, ya mudah-mudahan dapat ilmunya sedikit-sedikit gitu. Nah ini yang aneh ambil kemarin sedikit gitu. Jadi kalau yang tadi ente bilang apa tadi? Apa percobaan? Nah, iya itu. Sebetulnya dari sisi medis ada hal yang tidak boleh dilanggar dalam hal proses uji coba, vaksin ataupun obat. Dalam sebuah proses uji coba vaksin itu ada kalau nggak salah 4 tahapan ya. Aneh dapat dari Profesor Fahmi, yang dia juga aktivis di dunia Islam ya, gitu, peduli dengan kondisi umat Islam saat ini. Gitu. Yang beliau sampaikan bahwa sebetulnya ada 4 proses yang dijalankan pada saat ilmuwan atau tim ilmuwan itu melakukan uji coba terhadap vaksin. Nah, yang pertama pretestnya itu dilakukan pemantauan terhadap bakteri yang akan dijadikan vaksinnya nanti. Itu biasa adanya di laboratorium. Nah, terus kemudian di tahap berikutnya itu ada namanya pengetesan safety-nya dari sisi keamanan. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa nantinya kalau ini vaksin masuk ke tubuh manusia, jangan sampai ini menimbulkan suatu masalah, apalagi sampai terjadi kematian. Nah, terus yang kemudian berikutnya setelah diuji coba keamanannya, ada namanya safety and dosing. Jadi setelah dari keamanan, dosisnya pun diuji coba. Nah, dan ini pun nanti bertahap nih jumlah sampel orang yang dijadikan sebagai penerima vaksinnya untuk uji coba. Yang tadi di safety itu misalnya dari
1 orang sampai 80 orang. Terus kemudian di safety and dosing itu uji cobanya naik lagi dari 100 sampai 300. Kemudian naik lagi ke tahap berikutnya itu safety and efiksasi. Efiksasi itu maksudnya untuk menguji coba sejauh mana efektivitas vaksin tersebut berfungsi pada tubuh manusia yang dimaksud. Nah, itu sampelnya juga tambah lagi dari antara 300 sampai 3.000 peserta gitu. Jadi tahapannya seperti itu, nggak ujuk-ujuk langsung ini lu datang ke sini, gua ada vaksin lu coba, nggak begitu. Jadi ada step yang harus memang dilalui dan yang akan dilakukan oleh katakanlah Bill Gates ya. Nah, itu adalah di tahapan ketiga di mana vaksin ini sudah melewati safety and dosing sudah. Terus nah ini sekarang safety and efiksasi untuk mengetes seberapa efektif. Jadi catatannya adalah sebenarnya vaksin ini sudah aman. Tapi efektif atau tidak? Nah, itu yang sedang akan diuji coba. Dan tentunya orang-orang yang akan menjadi target untuk uji coba itu nggak sembarangan. Karena uji coba vaksin TBC ini informasinya itu akan diberikan kepada usia remaja dan dewasa. Bukan tua ya, atau anak-anak enggak. Karena kalau anak-anak kan ada vaksin anak tuh. Dan itu biasanya cuma bertahan sampai 10 tahun. Nah, pada faktanya TBC itu banyak penyebarannya di Indonesia, bahkan tadi nomor kedua. Itulah makanya dijadikan salah satu lokasi yang digunakan untuk mencoba vaksin tersebut. Tapi sebenarnya nggak cuma Indonesia doang, beberapa negara juga sudah ada dilakukan seperti itu juga oleh Bill Gates. Juga. Nah, tapi informasinya lagi yang saya terima bahwa Bill Gates ini sebenarnya nggak ada kepentingan di dalam bisnisnya. Nah, tadi kan kalau ada pemikiran orang kecurigaan, wah jangan-jangan ini terkait marketing dan lain sebagainya. Ada yang dia jual di berikutnya. Karena backgroundnya beliau itu kan pengusaha software ya kayak begitu. Ya bahkan kan untuk mana juga ada software Microsoft. Nah, tapi apa sih? ada yang ada yang berstatement bahwa si Bill Gates ini dia nggak punya kepentingan ke sana, tapi dia sebagai donatur, relawan, bukan relawan, lebih tepatnya donatur ya. Dia mendanai proyek ini supaya perusahaan farmasi yang bukan milik dia, yang milik yayasan lain, itu bisa melancarkan rencananya di Indonesia ini. Cuman gini Bang, sorry, saya potong ya. Silakan. Karena datang ke Indonesia, ya lembaga yang dibawa beliau itu adalah lembaga beliau itu tuh. Saya lupa nama lembaganya itu. Ada ya jadi akhirnya muncul overthinking sih hari ini ya. Iya pasti. Makanya tadi saya bilang ada dua kubu. Iya. Yang pertama kekhawatiran yang sangat luar biasa, ya kan. Yang kedua, ya tentu ada latar belakang, ada track record yang selama ini dibangun oleh pemerintah juga. Karena selama ini setiap ada lembaga yang masuk ke kita itu kan pemanfaatannya akhirnya tidak tepat sasaran. Betul. Gitu kan, apalagi sampai ini memang sejak datangnya itu kan yang populernya adalah selain bawa vaksin juga dananya itu loh gitu. Jadi ada kesan gini, jangan-jangan memang tadi selain namanya menjadi bahwa kenapa beberapa pihak itu menolak, karena kita nggak mau bahwa masyarakat kita yang menjadikan korban sebagai kinci percobaan. Walaupun memang tadi sudah dijelaskan Bang Trai, ada beberapa tahapan yang dilalui oleh pihak farmasi. Dan ini semuanya dalam pantauan WHO. Sebenarnya nih, ini vaksin ini karena tidak serta merta, gitu kan. Tetapi ya tadi kita berada di negeri yang hari ini kondisinya bukan hanya orangnya yang sakit, negaranya sakit. Akhirnya masyarakatnya sakit. Selain sakit raganya gitu, sakit paradigmanya, mindsetnya, cara berpikirnya. Jadi muncul overthinking yang akhirnya dua kubu tadi. Bahkan ada salah satu tokoh yang hari ini lagi vokal banget. Dia sampai ngundang beberapa portal media yang datang ke tempat beliau untuk wawancara dan itu secara terang-terangan melawan. Gitu. Kenapa? Melawan. Ada baiknya memang secara kedaulatan. Dia ngeri.
kedaulatan dunia kesehatan kita pola-pola nggak di pola-pola itu artinya sampai pada Karena ada level intervensi. ya kesannya memang intervensi. Tadi kita nggak bicara penolakan atau kita menerima hari ini. Kita lagi bicara tentang opini masyarakat yang berkembang dengan masyarakat Betul. atas dasar isu yang sedang berkembang masalah vaksin Bill Gates. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti kita nih jangan sampai menjadi juga orang-orang yang menerima itu pasrah apa adanya juga tidak ya harus tadi mengkritisi ya. Iya. Karena memang ya barangkali betul tadi Om Trai ini mungkin ada baiknya. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya kayak betul. gitu. Kan gitu. Terkait opininya pro kontra ya kita lihat nanti Betul, kayak gitu. betul. Hasil dari farmasi, WHO kayak gitu. Nah, tadi nyambung bicara negara, sebenarnya ada satu yang aneh soroti juga gitu. Maksudnya berkaitan dengan kenegaraan, sebetulnya masalah kesehatan ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawab negara ya kan? Ya? Termasuk diantaranya adalah pengadaan vaksin demi kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakatnya. Nah, tapi dalam hal ini kan negara disupport oleh dari eksternal. Nah, dalamnya adalah Bill Gates. Nah, terlepas dari itu semua, walaupun tadi Ane menyampaikan bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Bill Gates tidak memiliki kepentingan ke arah bisnis, tapi sebagai masyarakat yang peduli dengan negaranya, kita juga perlu sedikit khawatir mengenai mewaspadai jangan-jangan ini memang ada agenda bisnis. Karena biar gimana pun juga yang namanya prinsip ekonomi yang Supply and demand. bukan bukan ya dia tadi berkaitan sama no freelance itu kapitalisme kapitalisme ini nggak lepas dari hal tersebut ya. Kalau memang sampai ini betul ada agenda di balik ini semua, itu sangat mungkin terjadi juga. Tapi kita juga nggak bisa serta-merta menuduh bahwa beliau punya tujuan ke arah sana. Jadi sedikit banyak berhasil atau tidaknya vaksin ini di Indonesia itu pasti akan memiliki dampak kepada orang-orang yang sehat nantinya di Indonesia. Karena kan ini kan vaksin akan diberikan kepada orang yang sehat dengan tujuan nanti tingkat penderita TBC itu dapat menurun. Lambat-lambat bahkan kalau bisa hilang. Walaupun yang katanya nih pabriknya adalah di Singapura, di sana angkanya sudah 0 penderita TBC, katanya informasinya seperti itu. Dari vaksin yang ini. Iya, vaksin yang ini. Jadi katanya diproduksinya di Singapura, tapi diimplementasikan untuk dicobakan di Indonesia. Dananya dari Bill Gates. Ada atau enggaknya maksud dan tujuan Bill Gates? Allahu a'lam. Betul. Iya gitu Bang Dul. Ini akhirnya kita kebuka semua ya. Kita kebuka semua. Ya waspada, kekhawatiran memang boleh ada. Betul. Overthinking itu yang nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah overthinking nanti tidak objektif. Ya kan? Munculnya subjektif yang sebetulnya akhirnya kita jadi sesuatu yang memang sebenarnya ada kebaikan, jadi seolah tidak ada kebaikan. Khawatirnya ke arah sana. Makanya kita bisa lihat yang penting semua pihak yang bertanggung jawab terus kontrol kan, kontrol. Kenapa? Karena kalau memang sampai terjadi hal-hal yang memang sangat fatal, siapa yang menjadi korban? Ya tentunya masyarakat. Ya karena yang menjadi project sampelnya itu untuk menghasilkan ini bagus atau tidaknya kan masyarakat yang ini. Jadi mudah-mudahan keresahan ini sebetulnya bisa kita salurkan dengan aktivitas yang memunculkan energi yang positif gitu kan. Tentunya mengedukasi masyarakat dengan obrolan kita di sana ini mudah-mudahan juga menjadikan masyarakat bisa tercerahkan dan tadi ya tidak serampangan ya menelan berita isu-isu yang berkembang tapi kita sendiri tidak mau mencari tahu dulu faktanya seperti apa. Jadi tidak serampangan nyalahin pihak sana sini gitu nggak karu-karuan akhirnya. Saya pikir itu ya. Saya jadi thank you semua di kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada kesempatan lain kita ngobrolin yang lain. Jadi konklusinya gimana? Konklusinya saya pikir
ada satu kekhawatiran dari saya. Tadi ya soal intervensi yang saya takutkan, karena memang seharusnya kita tuh sebuah negara yang harusnya berdaulat. Nah itu bukan dari tadi yang bilang ngomongin negara Betul. yang punya kewajiban untuk mengurus masalah Betul. kesehatan. Iya, ini kenapa harus orang luar, dan dia orang luar pun dia bukan negara juga, dan Nah, di sini atas nama lembaga pribadi, lembaga apa namanya, di lembaga yang sedang mereka geluti datang ke Indonesia yang mau menanggulangi penyakit yang hari ini betul-betul menjangkit dan membunuh banyak orang Indonesia. Itu kan harusnya tanggung jawab pemerintah. Iya, kan? jelas. Dari sisi itu sih yang memang kita harus khawatir ini, karena memang kok seperti tidak ada kemampuan gitu. Jadi sejalan dengan rasa khawatir yang disampaikan oleh mantan menteri itu, Ibu siapa namanya? Ya itu, karena poin itu yang dia selalu sampaikan bahwa kita di dalam kesehatan pun memang belum berdaulat, kan mengerikan. Iya, gitu. Itu memang sampai saat ini aneh rasakan itu. Oke, thank you. Oke. Siap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.